Ya, di rumah. Cindy. Ya, salam Mas Hari, Mbak Ani, sudah lama tidak kelihatan. Ya, puji Tuhan, memang corona ini berdampak bukan hanya pada kesehatan, saudara, ya, sosial. Ya toh, berdampak ke ekonomi segala macamnya. Tapi kita bersyukur punya Bapa yang baik. Amin, saudaraku. Kita sudah nyanyi tadi ya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Juga Bu Sri ya, yang sebelah keluarga, Salum ya. Juga yang lain, siapa lagi? Bu Untung buka enggak itu? Ya, Bu Untung ya, Salam. Pakar bahasa Inggris kita. Kemarin Kersel. Semangat ya, masih semangat ya, puji Tuhan. Saudaraku juga kapan itu ada yang merespon ya, karena lihat Instagram ya, siapa? Andre Tan ya. Salam kalau saudara Andre Tan juga lihat ya, waktu acara pernikahan Dennis sama Sri ya, hari Minggu lalu ya, saudara ya. Beliaunya, engkohnya ini minta bertanya ya untuk pelayanan pemberkatan nikah di tempat ini. Puji Tuhan ya, sebetulnya kita ini selalu siap melayani siapa saja ya. Saudara juga tahu ya, saya melayani tidak melihat dari gereja mana ya, termasuk di dalam pernikahan pun kalau orang mau menikah ya di tempat ini, walaupun bukan jemaat tempat ini, saya akan senang melayani ya. Karena di situ saya bisa membagikan firman, membimbing, itu tujuan saya kan itu. Entah nanti mau berjemaat sini enggak masalah, enggak wajib ya. Saya sudah sampaikan kepada saudara Andritan ya, kita sebenarnya siap gitu, cuman masalahnya kan situasi seperti ini nanti kita kabari lagi lah ya. Saya juga tahu, lihat kabar tanggal 11 mau Jawa Bali mau mulai agak, tapi namanya bukan PSBB apa PPKM apa gitu singkatannya, enggak tahu singkatannya apa itu. Ya jadi ya kayak semi lockdown gitu ya, karena agak meningkat lagi kan ya, makanya kita harus tetap waspada saudara ya. Jadi saudara, siapa namanya lupa, Andritan ya itu ya, ke Instagram kita ya. Jadi nanti satu kali kita akan hubungi ya. Jadi saya terus terang senang kalau melayani apapun ya saudara, konseling dari gereja manapun, pernikahan. Kalau minggu lalu Mas Denis sama Mbak Sri menikah kan karena sudah booking setahun ya, sudah ditunda-tunda, ini sudah mau kawin dilarang-larang, ditahan-tahan ya, alasan corona, terus sudah terlanjur DP semua ya, segala macam ya, udahlah. Akhirnya saya percaya mungkin mau tanggal 1 tahun baru sungkan lah ya, karena kita ada ibadah tahun baru, ini tanggal 3 aja, mungkin ya awal tahun ya, ibadah awal tahun ada pemberkatan nikah. Dan itu karena sudah setahun lalu ya, jadi saya harap Mas Andre kalau mendengar ini, mungkin lihat rekamannya kan juga ada ya, Instagram ini bisa menyadari ya, jadi kita terus terang siapapun saudara yang mendengar ini, kalau Anda mau dilayani silahkan, mau layani apapun, konseling, tanya jawab mungkin kurang ngerti, nggak apa-apa ya, mau diajar lebih lagi, mau pemberkatan nikah silahkan, karena kita dalam pemberkatan nikah nanti ada konseling, bimbingan ya. Disitulah saya akan melayani gitu ya. Saya akan melayani bagaimana pernikahan itu kan, anak-anak ini konseling setahun berarti kamu ya. Enggak 6 bulanan ya. Maksudnya kan ya 6-10 kali lah pertemuan. Itu nanti kita akan banyak dapat bimbingan ya, bagaimana hidup dalam rumah tangga. Itu aja sih. Puji Tuhan, saya akan melanjutkan khotbah saya ya, pengajaran firman Tuhan di gereja ini ya saudara ya, di mana untuk tahun baru yang lalu ya, tanggal 1 ibadah tahun baru ya, saya dapat dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ya, itu yang saya dapat. Saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya sampaikan. Masih ingat enggak saya khotbah tentang apa saudaraku? Judulnya di situ ada, diawali dengan apa? Firman. Ya, saya kasih contoh tentang Tuhan kan, Allah sendiri memulai, aku adalah permulaan gitu. Itu bicara hikmat. Amsal 8, saudara bisa baca sendiri, itu bicara tentang Kristus, dipersonifikasikan sebagai hikmat sebelum jadi manusia, sebagai hikmat, sebagai firman. Aku adalah permulaan dari segala pekerjaan Allah gitu ya. Jadi Allah itu memulai itu ya dengan firman gitu ya. Saya kasih contoh bayi kan, bayi pertama kali lahir, nangis, sampai Joshua pulang itu masih diskusi sama saya, kenapa kok bayi lahir itu pertama kali nangis ya, itu macam-macam, lain kali biar sharing nanti. Ya. Ya, akhirnya kita belajar, kita ngerti firman Tuhan bahwa nanti lihat sendiri ya,
diulangi kalau sudah mau mendalami, dimulai dengan firman. Nah, dan firman itu, saudaraku ya, yang dimaksud firman, logos bahasa Yunaninya, itu adalah bicara tentang Yesus. Ya. Sebelum jadi manusia dia adalah logos. Nah nanti selama setahun ini kita akan memperdalam tentang logos ini, saudaraku ya, tentang logos ini. Dan tidak kebetulan tema kita, saya ini terus terang ya, jujur ya, saya tidak pernah mempersiapkan, yang ngerti saya, istri saya, anak saya pernah sampai ngarang-ngarang nulis gini, tidak pernah. Saya orangnya ini kalau mau sharingnya, saya ini seperti belajar ini loh, seperti open heart gitu ya. Hati ini selalu saya buka gitu ya, terbuka, seperti pintu yang terbuka untuk Tuhan. Kapanpun Tuhan bicara, sewaktu-waktu. Jadi selalu open heart, dimanapun. Makanya saya tuh sering dengar Tuhan berbicara dengan lembut di hati ya, saat naik motor, nyetir mobil ya sebagainya. Saat ya maaf sampai pagi-pagi bangun tidur duduk di Vespa itu, buang gitu ya. Ya itu kadang-kadang saya dengar juga gitu. Saudara coba pikir daripada ngelamun yang enggak ya saudaraku ya. Makanya selalu open heart, katakan open heart, 1, 2, 3, open, buka hati ya untuk Tuhan ya. Nah tema kita tahun ini kan sudah 3 tahun lalu ya, manusia baru, 2 tahun lalu ya berarti ya. Terus manusia rohani tahun lalu kan, dan tahun ini kan serupa dengan Kristus. Memang belum sampai klimaksnya, nanti akan saya simpulkan semua, ini berkaitan semua ya. Dan ini enggak saya konsep-konsep begitu, enggak, saya dapat gitu dari Tuhan ya. Diingatkan Tuhan ya, saya ini udah ya pergumulan hidup. Jadi saya khotbah itu bukan rancangan enggak. Yang saya bagikan adalah pengalaman saya dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Yang saya bagikan apa yang saya dapat dari Tuhan, perenungan dengan Tuhan, dan itu setiap hari. Kalau ada pendeta persiapan khotbah baru mau khotbah, alamat hasil karya otak-atik pikirannya. Ya boleh sih pakai pikiran, masa enggak pakai. Tapi intinya kan khotbahnya kayaknya terbatas itu. Tapi kalau yang kita bagikan, kita sharingkan, firman kita bagikan adalah logos, firman yang ada. Seperti benih tadi saya waktu berdoa, ditabur Tuhan dalam hidupmu, bertumbuh di hidupmu. Hidup di dalam firman, memperkatakan firman. Nah itu nanti tema kita tahun ini ya. Ya serupa dengan Kristus. Lah saudara, temanya kan serupa dengan Kristus. Yang sebelah sini ya, kelihatan ya di YouTube ya sama ya. Itu sekarang gini loh, serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa serupa kalau enggak kenal Kristusnya gitu loh. Patronnya, polanya yang akan menjadi contoh bagi kita untuk sempurna. Saya senang dengan judul, saya belum ngasih judul, Mas juga bagus ngasih judul khotbah pernikahan ya seminggu lalu itu. Kristus, karena saya enggak mau lepas dari terus ngajar tentang Allah ya. Bapa, Kristus, Roh Kudus apa itu ya, kenapa 3 tapi kok 1 gitu ya. Terus diperdalam itu sambil belajar tentang karyanya gitu ya. Lah minggu lalu dikasih judul sama Mas juga Kristus sebagai teladan hidup suami istri. Waduh, dia paham ya. Kamu nikah nanti tinggal sudah mantep kamu ya, sudah sangunya. Bekalnya sudah cukup ini, ketawa semuanya ya, sudah cukup bekalnya nih. Saya belum ngasih judul, saya lupa, tapi bisa menyimpulkan itu saudaraku ya, luar biasa ya. Kristus sebagai teladan hidup suami istri, ya, teladan hidup bagi Denis dan Mbak Sri. Nah sekarang kalau itu jadi teladan hidup Kristusnya itu, kalau kita enggak ngerti Kristus itu seperti apa, lah mau yang dicontoh itu apa? Kristus apa sekedar nama? Kristus hanya sekedar gambar? Saya kalau ingat ini mesti ketawa sampai Chandra nih kan, ya masa lalu ya tinggal saudara kita ini tinggal di Sulawesi kan ya di daerah basisnya orang Kristen, tapi jujur saudara, walaupun daerah Kristen, makanya Kristen itu harus lihat dulu Kristen KTP-nya saja atau memang hidup Kristus ada dalam hidupnya ya. Daerah di situ memang banyak mayoritas Kristen, tapi ya jujur saudaraku ya saya tanya, waktu Natal minum-minum enggak daerah situ? Iya Pak. Ya Pak enggak sedih saudaraku ya. Lah dia waktu itu masih belum seberapa ngerti kan, tapi setelah di sini bertumbuh luar biasa Mas Chandra ya, melayani, singer ya. Saya lihat dia belajar merindu firman Tuhan. Dulu ini saya cita-cita, kalau berdoa pada Yesus, menyembah Yesus itu bayangannya, jadi apa? Gambarnya ya, ini ada saksinya. Gambarnya Tuhan Yesus ya, disembah. Tuhan Yesus ini. Enggak tahu kamu apa gini-gini juga kamu. Saya ketawa. Nah, enggak maksudnya serupa dengan Kristus itu apanya gitu loh. Serupa apanya gitu loh. Gondrongnya,
Ya toh, oh Yesus gondrong. Kenapa kamu gondrong? Oh ya, karena Yesus gondrong. Sekarang enggak musim gondrong, ini dipotong semua nih. Sama Ricky, oh model gitu ya. Anak saya mau gondrong, enggak bisa, enggak cocok kamu keriting aja. Gondrong. Pernah mau digondrongin, jangan, enggak cocok. Saya dulu pernah kayak Alma Talber gitu. Enggak bisa rambut begini. Jadi yang dicontoh apanya? Kristus itu apanya gitu loh maksudnya. Kalau Kristus hanya sekedar nama, kalau Kristus hanya sekedar gambar tadi, kalau Kristus hanya sekedar ya penampilannya apa yang dicontoh gitu loh. Makanya setahun ini kita akan belajar Kristus Sang Logos. Katakan Logos 1, 2, 3. Logos itu bahasa Yunani. Logos artinya firman. Nah, kita akan belajar ternyata nanti Logos itu artinya enggak cuma firman, ya dalam banget gitu artinya ya. Nanti kita akan melihat arti dari logos ini, saudaraku ya. Kita akan belajar tentang Kristus, tentang Sang Logos ini, gitu ya, saudaraku. Nanti kita akan simpulkan, oh bisa nanti. Coba ya. Jadi gini dulu, logos itu dari bahasa Yunani ya. Ini kata benda dan ini artinya, saudaraku, sebenarnya definisi artinya sederhana, kata. Ya, atau perkataan, kata. Katakan 1, 2, 3, kata. Tapi kata yang bagaimana gitu loh. Karena di bahasa Yunani ada 2. Saudara harus ngerti ini, kalau enggak ngerti nanti mau meniru apanya gitu loh. Cuman ngerti logos itu firman. Firman itu apa? Saya mau tanya sekarang. Firman itu di benak Anda apa firman itu? Ini bukan masalah katanya, tapi lebih ke konsep, apa maknanya gitu loh. Ya, saudara pernah belajar filsafat. Jadi misalnya gini, ketika kita nyebut kursi, itu namanya konsep. Apa yang konsep Anda pikiran? Kursi itu seperti apa bayangan Anda gitu loh. Ya itu harus ada. Anda bisa membayangkan kursi itu ada kakinya 2 apa 3 kursi itu? 2, akrobat namanya, 4. Jadi sudah punya bayangan kursi, oh ngerti kursi itu kayak gini. Nah sekarang ketika saya katakan, Anda berkata firman, apa itu firman? Ayo, kan harus punya konsep, ngerti mas ya? Makanya nggak boleh males belajar. Aku udah ngerti bahasa Yunani, logos itu firman, ya. Maksudnya firman itu logos. Tapi apa? Bayanganmu itu loh apalah. Kata di sini bukan sekedar kata, tapi kata ini sudah saya terjemahkan ya. Ini jadi kalau ya ini sambil enggak apa-apa lah santai dulu aja ya. Saya bersyukur Mas Yuga ini sudah saya dorong download interlinear kan, sudah. Interlinear itu adalah Alkitab, saudara dengar baik-baik bahasa asli. Dan diterjemahkan kata per kata, urut. Saya mau tanya, siapa di jemaat di sini yang sudah mendownload interlinear, pernah mendownload? Selain Mas Yuga, kau. Jadi itu kata per kata. Aduh Pak, saya bukan pendeta Pak, gitu ya. Ini masalah ketertarikan aja. Nanti saya akan tunjukkan, saya bikin ini supaya Anda tertarik nanti. Belajar bahasa asli. Gampang kok. Jadi kata per kata bahasa aslinya, bahasa perjanjian lama Ibrani ya, gitu ya. Bahasa perjanjian barunya Yunani, kata per kata. Itu kata per kata diterjemahkan. Jadi kata per kata. Dan terjemahnya ke bahasa Inggris, itu loh masalahnya. Jadi Anda harus bisa Inggris gitu loh. Ya, mungkin yang tua-tua oke lah ya. Yang muda-muda saya dorong. Kepengen enggak bisa bahasa Inggris? Kepengen enggak bisa bahasa Inggris? Hah? Walaupun kau di desa, tapi jangan desa gitu ya. Jangan walaupun ning desa ojo desa, ojo. Tinggal di desa jangan olah hidup desa, harus maju ya. Desa kan konotasinya, bayangannya kan waktu nyebut desa kan, wow, desa kesa orang nyelempi tempat yang terpencil, jangan ya. Walaupun tahu tinggal di, ini namanya aja lagi namanya gunung ini saudaraku ya. Gunung apa namanya? Gunung Gedangan. Ya Mas Andre ya, tadi saya ngomong. Mungkin ngerti tempatnya kan direkam bagus ya, itu di desa Mas Andre ya. Nanti kalau anu komunikasi lagi, jadi tolong dipikirkan, enggak apa-apa kita ngelayani siapapun ya bisa. Tapi lihat tempatnya kan lumayan lah ya, bagus ini di desa ya, kampung. Mobil lewat 1 ya, cuman bisa 1. Kalau papasan harus gantian gitu ya. Makanya pernah beberapa kali orang dari Surabaya itu, Pak saya mau ibadah di gerejanya, minta alamatnya. Saya mau ngasih alamat bingung, terus Google Map aja. Pak saya enggak jadi Pak ya, ada urusan saya ngerti, sulit mau masuk ya. Itu harus benar-benar orang yang beriman, orang yang siap tantangan. Ya masuk ke sini, ya memang bisa 1 mobil. Sekarang tak lihat kok banyak yang punya mobil ya. Wah, Pak Asnan aja ada parkir mobil juga. Itu biasa sekarang ya.
Tapi ya itulah yang kan nggak ngerti ya, kaget. Oke, kita memang di desa, tapi jangan cara berpikirnya ketinggalan gitu ya. Orang konotasinya desa kan tertinggal ya, kalah dengan perkotaan gitu loh Mas. Tapi ya kita harus banyak belajar lah. Kata di sini, saudaraku, logos yang artinya kata di sini itu adalah sebagai perwujudan dari ide. Jadi bukan sekedar ngomong A, B, ya kursi, enggak. Tapi omongan kata yang keluar itu adalah perwujudan dari ide, dari pikiran, ya. Jadi perwujudan dari ide atau juga definisinya logos itu pernyataan, bukan penyataan ya, nanti beda. Pernyataan, statement atau deklarasi. Sesuatu yang dideklarasikan, sesuatu yang dinyatakan, dipernyatakan, dikatakan, ya. Tetapi yang dikatakan nanti saya berikan contoh, kalau cuma definisi ini sulit ya. Tapi berbobot, ada maknanya, ada idenya. Ya, sesuatu yang dikatakan itu termasuk pikiran, jadi mewakili pikiran kita. Apa yang dikatakan itu mewakili pikiran, ide, wacana, ya, topik. Jadi yang diomongkan ini ada maknanya gitu loh. Ya, ada maknanya, ya. Terus itu juga mengekspresikan penalaran kita, kemampuan mental kita. Itu ambah angel. Saya sudah bahasa ini saya, Pak, aku ini gereja ning desa loh. Ojo angel anak saya, Pak, aku kuliah sudah berat. Ya, farmasi sudah berat di UNER tambahan lah. Enggak, tapi saya cuman gini nih, saudara ngerti enggak apa-apa lah. Saya penting lepaskan, kan direkam, Anda bisa belajar lagi ataupun minimal memancing, merangsang Anda untuk mau belajar. Nanti ada maksudnya ini ya, ada maksudnya. Ya, kita enggak gaya-gayaan belajar bahasa asli, enggak, nanti lihat ada maksudnya. Saya juga sudah ngapain sama Esther, oke, kamu enggak usah bahasa Yunani dulu, bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris anak-anak muda kan. Jadi Anda download King James Version. Jadi setelah bahasa Indonesia, kan ada ya versi belah itu loh, ya King James. King James ini bahasa Inggris kuno memang, tapi sekarang ada yang new ya. Jadi itu King James tapi yang versi Indonesia, Inggris terjemahan baru, nggak apa-apa sama. King James itu mendekati arti Yunaninya, mendekati. Kalau bahasa Indonesia, jujur aja kadang-kadang agak kesulitan untuk menerjemahkan. Kalau bahasa Inggris kan bahasa kuno, apalagi King James itu abad pertengahan itu saudaraku ya. Itu saya sudah jelaskan lah King James itu. Jadi download ya, anak-anak muda, anak remaja, Anda sambil supaya gini loh. Lah, jadi belajar Alkitab itu semangat gitu loh, ya. Sambil belajar ya, belajar firman, belajar mengenal Tuhan, Anda pun dapat manfaat, dapat pengetahuan, selain pengetahuan ilahi, pengetahuan rohani juga ini budaya bahasa Anda dapat gitu. Bahasa Inggris itu penting banget kan? Bahasa internasional ya. Jadi Anda sambil baca Indonesia, lihat Inggrisnya, itu ya, perbandingan. Oh, lama-lama ngerti. Walah iki bahasa Inggris kita. Gitu loh, ya. Menter. Saya suruh download. Wes gak usah Yunani sih. Apa Pak Yunani? Saya disuruh praktek yo. Saya malah ngoceh Yunani malam-malam. En arkein hologos. Wah, wis cer os semua Pak. Iya, wis os semua. Wis kamu Inggrisnya aja gitu ya. Waktu di rumah itu. Terus saya suruh Anda belajar itu, ya. Ngerti. Jadi yang dimaksud, ini saudara, kalau di kita, supaya ngerti, logos itu sering diterjemahkan firman, tahu enggak di bahasa Inggris? Word itu apa sih? Kata. Saya kadang makanya di Indonesia ini, ya maaf ya, terjemahnya memang karena kita ini kan ngadopsi banyak bahasa Arab gitu ya, itu bahasa Arab ya, firman gitu. Jadi apa sih bedanya gitu loh, kata. Kalau bahasa Inggris ya sama, memang logos artinya kata sebetulnya gitu loh. Tapi karena ini yang ngomong Tuhan, wah jadi dibuat firman, sehingga seolah-olah kita kayak dibedakan. Nanti saya akan tunjukkan. Ternyata logos itu bukan hanya Allah yang bisa berlogos gitu loh, berkata. Anda pun bisa logos. Dan saya akan tunjukkan ada logos yang positif, negatif, saya akan tunjukkan nanti. Ya, jadi logos itu kata sebetulnya artinya. Arti lebih tepatnya kata. Tapi di Indonesia karena yang berkata Tuhan, makanya diterjemahkan firman. Makanya kalau mau aslinya sebetulnya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah kata. Oh ya apa saudara? Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1:1 ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba kalau saudara pakai word ya, pada mulanya adalah kata, logos artinya kata. Tapi kata yang mewujudkan ide, gagasan, wacana. Nanti itu diterjemahkan ahli-ahli ya.
divine expression. Ya, Buntung aja yang tahu ya, selalu Buntung. Divine itu apa? Ilahi. Divine expression, ekspresinya ilahi. Jadi waktu kata itu adalah, nanti saya akan tunjukkan, itu adalah ekspresi dari seseorang itu yang sedang berkata. Jadi logos itu kata yang mengeluarkan ekspresi dari orang yang berkata. Rodok ngerti titik enggak? Nanti kita kasih contoh. Ya, kalau pakai contoh mesti lebih jelas. Ya, pada mulanya adalah kata. Kata yang adalah ekspresi dari yang berkata ini tadi. Segenap ekspresi, pikirannya, wacananya, rancangannya, kehendaknya, perasaannya, semua gitu loh. Itu keluar dari kata. Ya toh kan kita berkata kan mengekspresikan kalau lagi marah. Gini aja. Itu nanti sepatah kata itu juga logos. Jadi sudah tahu enggak waktu ada perwira itu, ya kan? Waktu hambanya sakit, dia orang kafir, perwira Itali, tentara Romawi, tentara Itali cari Yesus, ya toh? Itu aja harus dijembatani dengan orang tua-tua Yahudi. Datang kepada Yesus, waktu itu hambanya sakit, hamba yang orang kepercayaannya. Datang kepada Yesus, orang tua-tua Yahudi yang menghormati Yesus, percaya Yesus, kan enggak semua orang Yahudi percaya Yesus kan. Datang menjembatani, ini orang baik, gitu ya. Ini walaupun bukan orang Yahudi, tapi dia sampai digituin, padahal bagi Yesus enggak masalah. Tapi ini menunjukkan orang ini orang baik. Dia suka nyumbang bait Allah gitu ya, pekerjaan Tuhan segala macam. Ini ada masalah, ngomong aja gitu loh. Akhirnya ngomong saudaraku, itu nanti saudara tahu, bisa ngerti logos itu apa. Terus Tuhan hambaku sakit ini. Ya toh. Terus Yesus ngomong, "Oke, aku akan pergi." Enggak ngomong oke ya, ini kan bahasa sekarang. Oke, aku akan ke rumahmu gitu. Tahu enggak ngomongnya apa perwira ini? Aku enggak layak menerima engkau. Karena dia ngerti orang Yahudi itu enggak sembarangan ya. Maaf ya Kak saudara kita ya sekarang ini kan kafir gitu. Dianggap kafir memang. Jadi enggak boleh bermain ke rumah. Asih pernah ngalami ya Mbak Asih ya. Kerja ikut yang agak ini ya radikal itu. Jadi nggak boleh ya, itu kayak najis gitu loh kayaknya. Itu orang Yahudi kayak gitu, itu ada memang gambarannya. Jadi bangsa lain itu dianggap kafir, najis. Dan orang ini merasa nggak layak menerima engkau gitu loh, di rumahku gitu loh. Loh kalau gitu gimana gitu loh. Yesus tanya, "Loh aku mau menyembuhkan hambamu yang sakit, orang kepercayaanmu sakit gimana?" Apa ya katanya perwira ini? Pernah baca cerita ini enggak? Apa kata perwira Romawi ini, orang Romawi, orang kafir ini, orang yang dianggap najis sama orang Yahudi ini. Ngomong apa dia? Cukup, Joshua baca Alkitab, cukup katakan sepatah kata. Itu bahasa, cukup kamu logos saja, hanya logos saja gitu. Ya, cukup logos saja gitu. Ya diterjemahkan sepatah kata, maksudnya cukup logos saja. Bayangkan, ya. Jadi logos itu walaupun mungkin sepatah kata, tapi itu bermakna. Mengekspresikan, makanya Yesus ngomong, wah tidak ada iman yang sebesar ini di antara orang Yahudi. Jadi maksudnya logos atau kata itu bisa sepatah kata, mau berkata-kata, bahkan kalau sudah mau tahu seluruh isi, makanya ada yang menerjemahkan. Nah ini saudaraku, makanya saya ngomong ya. Kenapa kita perlu belajar? Ya saya dulu cuma dengar pendeta saja. Saudara boleh cek and recheck. Apa yang saya ajarkan kan direkam. Anda cek, bener enggak? Ngaco enggak? Ngamur enggak? Karena dulu ya saya kan namanya masih jemaat, masih belajar. Ya itu pendeta kan ngomong, kamu ingat enggak? Logos itu artinya apa dulu? Zaman-zaman kita loh. Ya loh, firman yang tertulis. Ya percaya wae, mungkin gak ngerti. Zaman dulu kan gak seperti sekarang ada internet download gini bahasa asli Yunani. Itu versinya aja macam-macam bahasa yang mengeluarkan Textus Receptus, wah macam-macam. Yang membukukannya lah maksudnya saudaraku ya. Itu kan banyak, itu bisa luar biasa itu. Gampang banget bahasa Ibrani, Yunani. Yang teks Masoret apapun ada, saudara tinggal cari itu ya. Dan dulu nggak ada, ya percaya aja. Jadi logos itu firman yang tertulis gitu. Terus rema itu apa firman? Kamu berarti level aku ya. Belajarnya sama ini ya. Apa? Rema itu firman yang hidup gitu. Nah, orang terjemahnya gitu. Lah ya, sekarang saya baru ngerti. Kenapa kok? Ya itu bukan salah sih, cuman kurang lengkap. Memang firman yang tertulis ini, saudaraku. Jadi hukum Taurat, ya kitab Mazmur itu disebut logos juga gitu. Tapi enggak cuman itu, kalau firman yang tertulis
pada mulanya ada logos jadi manusia. Ya apa firman tertulis buku jadi manusia? Kan enggak. Jadi bukan itu. Memang firman yang tertulis itu salah satu arti gitu loh. Jadi hukum Taurat itu juga disebut logos gitu loh. Firman gitu loh, ya. Yang ada isinya gitu loh. Isinya itu logos, disebut logos. Isi Alkitab ini disebut logos. Makanya kita sering nyebut Alkitab ini. Sekarang saya selalu lupa, kalau Alkitab bawa HP. Dulu kan Alkitab buku. Isinya Alkitab ini, apa saudaraku? Logos, firman. Itu salah satu pengertian. Waktu perwira Itali ini, aku enggak layak terima kamu. Cukup patah kata saja. Cukup logos saja. Gitu. Yesus ngomong, wah iman seperti ini enggak pernah ada, iman sebesar ini. Lah logos, Yesus ngomong apa? Kan nunggu logosnya, logosmu aja. Ya kan iman logosnya. Jadilah sesuai imanmu. Pulang sembuh. Ya saudara. Logos itu mengekspresikan kuasanya Yesus. Mengekspresikan iman. Nah ini sekarang ada ekspresi iman. Ini contoh. Jadi nanti kita akan belajar ngerti bahwa kata itu adalah ekspresi dari seseorang. Satu pribadi. Tahu enggak cerita Ibu Siro, saya sudah sering-sering Mas juga, ini lebih mantap nanti. Siapa? Siro Fenisia. Ini kafir juga. Bagi orang Yahudi. Anaknya sakit, kerasukan setan. Minta datang kepada Yesus, tolong sembuhkan anakku. Itu di Markus 7 ada. Di Matius juga itu dua Injil menceritakan hipnotik ya, menceritakan hal yang sama. Tapi nanti saudara bisa lihat perbedaan yang luar biasa. Saling melengkapi. Di situ diceritakan waktu, saya enggak usah buka dulu nanti banyak ya. Markus 7 sama nanti sudah lihat sama Matius berapa itu. Jadi perempuan ini datang kepada Yesus minta tolong disembuhkan anaknya kerasukan setan. Yesus ngomong apa? Ya, aku ini datang diutus hanya untuk orang Yahudi. Wah, ya toh orang Yahudi. Terus apa namanya? Tidak layak Yesus ngomong roti diberikan kepada anjing. Loh, anjing dianggap. Jadi orang Yahudi itu cara berpikirnya apa namanya? Orang kafir itu, orang di luar Yahudi itu najis, kafir. Makanya enggak usah heran kalau ada kayak begitu ya. Zaman dulu sudah ada, Saudara. Tapi Yesus sebenarnya enggak begitu, dia hanya menguji, nanti saudara akan lihat. Kalau enggak menguji, enggak akan menyembuhkan, akhirnya kan menyembuhkan, dia cuma ngomong. Nanti lihat ujiannya ini saudara. Enggak layak roti itu diberikan kepada anjing. Terus ibu ini jawab apa? Nanti saudara akan ngerti logos itu apa. Ibu ini jawab, memang roti itu tidak, anjing tidak makan rotinya. Itu untuk anak, tapi anjing makan remah-remahnya. Remah-remahnya kan boleh. Tetap ngeyel. Langsung saudaraku. Di Matius itu dicatat ya, besar imanmu ibu ini ya. Karena iman kan dia, aku anjing pun enggak apa-apa, itu kan bahasa sederhananya kan. Aku disebut anjing pun enggak apa-apa. Bukan anak. Ya, yang anak orang Yahudi, aku anjing, ini rendah hati banget. Aku anjing enggak apa-apa, tapi anjing kan boleh makan remahan yang jatuh dari roti yang dimakan anak ini. Sisanya pun enggak apa-apa. Saking berharapnya. Yesus lihat, ini yang tadi iman yang besar ya, formula Romawi tadi, ini orang kafir semua. Bayangin saudara. Oh, ya ibu besar imanmu gitu ya. Tidak ada iman yang seperti ini yang jadi seperti imanmu. Itu di Matius, tapi Markus luar biasa nyadet. Ya. Yesus berkata, coba kita lihat Markus 7 ayat berapa itu. Markus pasal 7. Ini ya, maaf. Markus 7 ayat berapa? Mas juga coba biar cepat. Perkataan ini panjang soal catatan saya nih. Markus 7 ayat yang saudara ya sabar ya. Markus 7 ayat 29. Ya. Maka kata Yesus, bisa keluar enggak Alkitabnya? Markus 7 ayat 29. Markus 7 ayat 29. Nanti saya bandingkan dengan, sebentar ya, Markus 7, supaya Anda ngerti logos itu apa. Markus 7 ayat 29. Udah ketemu belum? Tidak dikeluarin. Nah, coba baca sama 29. Kamu loh 29. Markus 7 ayat 29. Ya. 7. Tenang Mbak Cindy. Kamu dideketi Mas juga jadi grogi ya pasti ya. Dibantu, udah gosip semua mana-mana loh ya. Kamu ini.
Walaupun saya pendeta, merenungkan firman, berdoa, telinga ini bisa kemana-mana. Ada yang melerok loh ya, ada yang melerok. Saya hanya senang mengembangkan isu aja. Kalau sama-sama anak Tuhan kan seneng lah saya ya. Riki, kamu jangan jauh, sama-sama anak Tuhan gitu loh ya. Enggak, yang ya, jangan. Kamu itu. Kenapa? Oke, baca 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, apa saudaraku? Karena kata-katamu itu logos, ini bahasa Yunani. Karena logosmu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bayangkan, ibu ini berlogos, berkata, lah katanya ini apa sih? Ya tadi itu. Ketika ditolak, ya diuji Yesus. Makanya di Alkitab kita, logos itu artinya diterjemahkan macam-macam. Pertanggungan jawab, ada nanti lain kali saya tunjukkan, nanti setahun ya, belajar itu. Supaya Anda ngerti, tanggung jawab itu artinya logos. Perhitungan itu, Tuhan mengajak perhitungan talenta kan diberi terus dikumpulkan, diajak hitung-hitungan, pertanggungan jawaban, dihitung, account bahasa Inggrisnya. Itu ya logos, terjemahan dari logos. Banyak, berita, cerita, ya itu logos. Ya ini supaya bisa perbandingan. Logos itu ada yang baik, ada yang enggak gitu. Ya, semua bisa, setan pun bisa berlogos ya. Karena apa? Logos itu mengekspresikan pikirannya. Kalau setan kan bapak segala pendusta, isinya dusta logosnya. Pembunuh, isinya kebencian gitu loh. Katanya itu penuh kebencian, ekspresi kata itu kebencian. Dan ibu ini ekspresi katanya apa, saudaraku? Kata Yesus pada perempuan, karena logosmu. Karena logosmu inilah. Loh, kata-katamu itu kan. Karena logosmu ini. Pergi sekarang. Setan itu sudah keluar. Loh, apa saudara? Apa logosnya ibu ini apa? Supaya bisa mendengar. Apa logosnya? Makanya saudara maaf ya. Enggak nyindir agama lain lah. Tapi ini maaf ya, kalau di agama lain kan diceritain nanti kalau mati Anda kan ditanya. Itu logos itu juga pertanggungan jawab. Siapa namamu misalnya gitu. Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau itu maaf ya, kata tertanya enggak bermakna. Kalau bohong gimana? Kalau kita pertanggungan jawab, nanti lain kali saya akan tunjukkan. Oh, kamu itu saudara tahu enggak? Setiap kata-kata itu rema. Setiap kata rema, sepatah kata pun akan saudara kan waktu baca itu akan dipertanggungjawabkannya itu logos gitu loh. Logosnya itu pertanggung jawab. Jadi kata-katamu akan dipertanggungjawabkan nanti di sorga, di akhirat istilahnya gitu. Jadi bukan masalah kata-kata siapa nabimu, maaf ya siapa Tuhanmu, apa agamamu, enggak. Engkau ditanya kenapa engkau berbuat ini, kenapa engkau enggak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, ditanya, kau mau jawab apa? Logos. Tanggung jawab, tidak usah bohong kamu. Oh enggak, dulu enggak sempat saya di Injil. Loh, kamu sudah mendengar Injil. Logos, ada pertanggungan jawab, makanya beda. Maaf saudara, ajaran kita lebih tinggi. Enggak ditanya, siapa namamu juga, apa agamamu, lihat KTP aja sama malaikat itu. Enggak, ditanya, kamu harus bertanggung jawab, logos. Harus menjelaskan, itu paling gampang, salah satu contoh yang orang kaya mati itu loh, sama Lazarus. Saya kalau buka terlalu banyak ayat, enggak. Selesai nanti. Tanya kan, dia ngomong sama Bapak Abraham itu bukan malaikat itu, padahal Bapak Abraham bisa ngomong. Cucukkan air. Ya toh, terus dia ingat saudara-saudaranya yang berdosa gini, tolong kirim. Dia logos. Tapi waktu sebelum itu ya, dia ngomong, aku kok seperti ini, kamu sudah menikmati. Dia kan tanya, enggak terima, logos. Dia bertanggung jawab, terus dijawab, kamu waktu di dunia sudah menikmati kenikmatan. Jadi ini pertanyaan itu juga logos, nanti saya akan tunjukkan, diterjemahkan logos, jawaban itu juga logos. Jadi nanti Anda di surga itu bertanggung jawab logos. Enggak cuma sekedar hafalan, ya kayak pelajaran, siapa gurumu, siapa nabimu, siapa bapak agamamu, enggak. Kau akan ditanya, kenapa waktu aku datang? Ya itu kan ada toh, ketika aku lapar, engkau enggak memberi aku makan.
Ketika aku haus, kau tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Itu pengadilan terakhir, Matius 25 ya. Ketika aku di penjara, kau tidak melawat aku. Loh, kapan Tuhan? Itu logos bertanggung jawab. Kapan aku melihat engkau lapar haus? Kan tidak terima Mas ya. Dijawab, ketika engkau tidak melakukan kepada saudaramu yang paling hina sekalipun kau tidak melakukan untuk aku. Tidak saya bantah, iya ya memang. Jadi ada perhitungan, oh itu saudaraku, logos itu gak main-main, kata yang dipertanggungjawabkan, kata yang mengekspresikan pikiran, perasaan, ide, segala hal. Nah, nanti dari sini kita akan belajar nanti. Nah, sebelum saya masuk, saya selalu keburu-buru. Markus 7 ayat 29, bandingkan dengan Matius 15. Apa sih logosnya ibu ini? Ekspresi apa sih perkataan? Tadi kita udah lihat tanya jawabnya kan, aku anjing pun enggak apa-apa. Dapat remahnya pun enggak apa-apa. Remah saja bisa berkuasa ya. Saudaraku, apalagi anak, saudaraku. Anjing aja bisa menikmati kuasa Tuhan. Sembuh loh. Setan sakitnya sembuh. Orang Kristen yang zaman sekarang doa sakit enggak sembuh-sembuh. Tambah parah ya. Remah aja enggak, berarti ini ada yang salah dengan logosmu. Ada yang salah dengan kata yang di dalamnya ada iman. Ekspresi perasaan imanmu ini coba baca. Maka kata Yesus pada perempuan itu, ini kisah yang sama ditulis oleh rasul yang lain Matius. Loh, Matius 15 Mbak Matius 15 ayat 28. Aku terus bengok-bengok semangat bojo. Kamu jangan menurunkan merek saya, trademark. Maka Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada ibu tadi ya, kepadanya, "Hei ibu, apa saudaraku? Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan sekali juga anaknya sembuh." Yang dimaksud logosnya ibu ini oleh karena logosnya, ibu karena logosmu jadi berkata. Apa yang berarti yang terkandung apa di dalam logos ibu ini, saudaraku? Saya nanti akan sering pakai istilah logos supaya Anda tidak firman-firman itu enggak punya bayangannya apa gitu. Apa yang terkandung dalam logosnya ibu ini apa, saudaraku? Iman. Kalau sepatah kata saja iman. Kadang kita ini berkata-kata, tapi isinya logosnya isinya keluhan semua. Saya kasih contoh logos yang negatif ya. Saudara tahu enggak cerita waktu Yesus supaya ada perbandingan. Ya. Sebenarnya enggak perlu banyak kata, hanya satu kata saja, sepatah kata. Kalau itu ada iman di dalamnya. Aku sembuh. Sembuh. Wah, doa, ya Tuhan yang di surga, Bapa langit dan bumi. Oh, panjang banget. Ini enggak masalah doanya panjangnya, indahnya, waras gak ngono lho. Kabul kajati gak? Ini bahasa Jerman ya. Terkabul enggak doanya? Doa itu bukan masalah indahnya doa, indahnya kata-kata panjangnya. Masalahnya berkuasa enggak doa itu. Lah, saudara tahu enggak doa? Saya nanti sambil jelasin contoh logos yang lain ya banyak. Yesus itu waktu berdoa 3 kali itu di Taman Getsemani. Doa itu terjemahnya logos, ya apa saudara? Nanti saya akan jelaskan kenapa kok penerjemah harus menerjemahkan, itu ada konteks. Jadi Yesus itu kan berdoa 3 kali, berdoa yang itu juga. Logos itu juga, isi doa gitu loh. Itu logos. Jadi waktu Anda berdoa itu Anda sedang berlogos. Mengekspresikan apa? Ekspresi imanmu kah? Kekhawatiranmu kah? Ketakutanmu kah? Itu, kata itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya ayat senengannya istri saya, karena aku percaya maka aku berkata-kata. Doa yang lahir dari iman. Logos yang lahir dari iman dari ibu ini. Ibu, karena logosmu, Matius mencatat ya, karena iman yang ada di dalam logos itu terjadi yang kau minta. Nah, ada logos juga, saya contoh yang elek ya, negatif. Waktu Yesus bangkit, orang Yahudi kan takut. Menyuap tentara-tentara Romawi yang jaga itu, tahu ceritanya? Tahu baca Alkitab gak sih? Pasangannya pandangnya kosong. Ayo yang anak-anak muda, yang tua, ya sudahlah ya, serahkan Tuhan. Saya hanya memotivasi. Ya mungkin kelemahan mata, dengar. Ibu saya pakai ini apa? Alkitab suara. Coba Ibu Asnan, Pak Asnan, itu download no ta, yo. Alkitab suara. Oh sudah, Alkitab suara. Alkitab suara, tutu Alkitab dicetek, metu swarane, merem tok ini enak ngono. Pada mulanya, loh, enggak apa-apa. Enggak masalah mau membaca. Alkitab malah enggak ngomong
Bacalah firman, enggak renungkan. Renungkan itu hasil dari baca, denger kan enggak masalah. Zaman dulu enggak ada Alkitab loh. Oh buku enggak kayak sekarang. Orang Israel dulu denger itu di bait Allah, dibacakan imam, didengar, direnungkan. Enggak apa-apa. Downloadkan Alkitab suara, cari ya. Alkitab suara. Tulisannya apa? Enggak tanya Mas juga ya. Aku tulisannya lali. Apa W? Itu ibu saya itu enak, dicetel teng. Wah dengerin gitu kan. Sudah membaca kan mata sudah berumur. Saya aja sudah mulai umur yang baca beliur-beliur. Denger ya. Lah iman, logos ada iman di dalam. Doa yang lahir dari iman. Nah ini contoh waktu apa tadi saya apa? Lah ya contoh apa tadi itu? Waktu Yesus bangkit. Ya kan? Itu orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia kan, wah kan benci sama dia. Nanti ini kalau kabar ini tersebar, wah bahaya. Dia nyuap tentara yang menjaga, ngomong, cerita ini logos, ceritakan kepada apa? Itu nanti lain kalau khotbah lagi saya akan tunjukkan satu-satu ya. Ini waktu enggak cukup nih secara garis besar aja. Ya, tunjukkan. Ceritakan ya bahwa mayatnya Yesus hilang dicuri oleh murid-muridnya. Itu ada di Alkitab. Disuap, suruh nyeritakan itu dan kabar itu tersebar sampai hari ini, sampai ayatnya gitu. Hari ini ya waktu ditulis yang Rasul nulis itu kabar itu ya logos, kabar buruk. Ya, kalau Angelion, Injil kabar baik. Ya. Jadi ini kabar itu, logos itu, perkataan itu, cerita itu tersebar dan sampai hari ini kan ya saudara. Oh Yesus tidak mati, tidak disalib loh. Itu kan spiritnya kan sampai hari ini ada. Ngerti enggak maksud saya? Ada ajaran, ada logos, ada kabar, ada berita, ada cerita yang nanti logos itu artinya juga peristiwa. Yang menjelaskan bahwa Yesus tidak bangkit. Malah tidak mati, tidak disalib. Wah, ya sudah, itu logos juga. Tapi yang kita belajar hari ini logos itu adalah divine. Kalau untuk Tuhan ya, divine expression ya. Jadi logos itu adalah ekspresi dari kata-kata yang mengekspresikan pikirannya Allah, hatinya Allah, kerinduannya Allah, ya toh perasaannya Allah. Makanya ada hendaklah dalam dirimu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Karena Kristus itu logosnya Allah, ekspresinya Allah. Kita taruh, ya sesuatu yang di situ mengandung penalaran. Makanya ada artinya hikmat, ya saudara ya, kemampuan mental atau motif, ya. Dan bagi Allah, ya, di dalam khususnya di Yohanes itu disebut ekspresi ilahi. Ya, jadi Kristus itu adalah firman, logos atau kata. Logos itu adalah kata yang mengandung ekspresi dari yang berkata-kata. Jadi Yesus itu sang logos itu adalah ekspresinya. Jadi bukan bermaknanya firman gitu ya, sekedar kata-kata. Yang bermakna adalah ekspresi. Firman yang mengekspresikan dirinya Allah, pikirannya Allah, kehendaknya Allah. Seperti kita kalau berkata-kata kan, berlogos istilahnya gitu ya, itu ekspresi apakah ada iman di situ, apakah ada kasih di situ, atau malah kebencian. Ada yang gitu aja kan, itu walaupun cuma satu kata, itu ada logosnya loh. Apa? Benci. Istri saya sudah enggak mau dideketi itu, padahal cuman gitu. Enggak tahu kamu baru menikah 1 minggu. Wah, ditanya istri saya, gimana pengantin baru kabarnya? Wah, bahagia gini. Terus lo ya. Sedadah belum. Gitu. Logosnya itu padahal cuman dari hidung lagi bukan mulut gitu. Itu ada maknanya itu ya. Aku lagi sebel sama kamu, itu ekspresi. Dan Yesus itu adalah ekspresi yang sempurna dari Allah. Makanya ada firman Allah katakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Kamu kalau lihat aku, itu maksudnya sama seperti kamu melihat Bapa. Kan, lihat Yesus kan kayak gini. Oh Bapak kayak gini, bukan yang dimaksud, bukan physically. Allah itu roh. Jadi waktu kamu lihat Yesus, perkataannya, kasihnya, pengajarannya, kelemah lembutannya, belajar daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu.
ketika melihat perbuatannya, ketika juga lihat ketegasannya. Ya toh, saudara akan melihat, oh Allah itu seperti ini gitu. Kira gitu loh saudaraku. Nah, makanya Rasul Petrus itu, ini sebenarnya ini belum khotbah saudara ya. Saya baru pembukaan. Jadi saya ini sebetulnya mau menjelaskan bahwa gini, ada pertanyaan, enggak apa-apa, enggak selesai minggu depan. Kenapa yang menyebutkan Yesus itu logos, itu kok hanya Rasul Yohanes? Pernah mikir enggak? Ya, logos, pada mulanya adalah kata. Tapi ingat ya, firman, kata yang ada maknanya, kata yang mengekspresikan yang berbicara, mengekspresikan dirinya yang berbicara. Nah kalau Allah kan sempurna ya, jadi ekspresinya ya sempurna. Jadi pada mulanya kata, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa Petrus, bahkan yang saya nanti mau menyelesaikan Petrus ya, khususnya dalam topik pengenalan akan Allah, karena memang potong-potong ya berapa kali. Itu juga enggak ada. Yesus itu disebut firman. Yang ada hanya siapa? Rasul Yohanes, baik di Injilnya maupun di surat 1 Yohanes. Itu jelas. Tapi Rasul Paulus yang menulis terbanyak surat penggembalaan Perjanjian Baru maupun Petrus, tidak ada satupun firman. Ini saya pertama merenung, kenapa ya? Ya kita sih khotbah bisa sih campur-campur ya. Tapi saya enggak begitu. Saya ini orangnya suka belajar. Kadang saya aneh-aneh, lu enggak apa-apa. Soalnya gini saudaraku. Sekarang dalam diskusi debat agama, maaf ada Pak Ustadz ini tanya, Yesus itu kan firman katanya. Firman yang menjadi manusia. Loh itu kritis pertanyaannya. Saya senang sama Pak Ustadz ini, saya lupa namanya. Saya ngikuti debatnya itu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya gumuli, saya senang karena pertanyaan kritis. Kalau Anda jemaat ya maaf ya, suruh bertanya kan mungkin tanyanya kan ya namanya jemaat ya sungkan mungkin ya. Ini contoh aja santai ya, enggak selesai enggak apa-apa. Nanti Petrus kalau enggak selesai minggu depan. Saya soalnya dulu pernah waktu SD tanya, ini ada hubungannya sedikit ya. Waktu SD kan pengen tahu saudara ya. Guru agamanya ini kebetulan namanya Pak Sabar ya saudara ya. Namanya Pak Sabar tapi enggak sabar saudara. Saya sempat tanya, Pak, Yesus itu kan Tuhan Pak ya. Ya toh, saya tanya gitu. Tuhan waktu turun ke dunia, kita sudah diajar gitu anak sekolah minggu ya. Tuhan waktu jadi manusia, turun ke dunia. Lah di surga itu apa kosong Pak? Saya tanya kan, mohon pengen tanya Pak, Tuhan waktu turun, lah Tuhan di surga ada enggak gitu Pak? Bingung gurunya, ngamuk, saya mau dilempar penghapusin loh, tanya yang aneh-aneh gitu loh. Saya takut setelah itu sampai takutan gitu, karena dia saking mungkin goyang juga imannya. Tapi untung anak kecil tanya enggak goyang imannya aja. Cuma pengen tahu gitu loh, Tuhan waktu turun ke dunia jadi manusia, saudara pernah mikir enggak? Makanya orang Kristen kan kurang kritis kalau yang tanya. Saya senang yang tanya saudara seberang, malah, wah kalau Yesus jadi manusia, surga kosong gitu loh. Ayo saya jawab Kak. Lah Ustadz ini ya tanya, kalau firman itu waktu jadi manusia, kan firmannya sudah turun jadi manusia. Yesus, Natal yang kita barusan peringati. Loh, Allah itu kok masih bisa ngomong? Waktu Yesus dibaptis, ada suara. Inilah anak, ya. Firmannya kan udah jadi Yesus, jadi manusia. Kok di surga masih bisa ngomong? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Loh, berarti ini Yesus bukan firman, Allah masih punya firman kok. Ayo, ya apa jawabmu? Ini yang nyembah gambar dulu nih, saya tambah bingung Pak. Wes minum cap tikus. Ini loh tujuan saya ngajar ini seperti ini. Anda belum ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Apa enggak goyang imanmu? Makanya perlu belajar. Katakan saya perlu belajar. 1, 2, 3. Saya perlu belajar. Tambahkan kepada imanmu. Masuk Petrus, kebajikan. Masuk iman itu perbuatan, jangan iman tok, ternyata. Tambahkan pada kebajikan, pengetahuan. Ini loh kenapa makanya saya ini sambil memotivasi Anda. Dulu terus terang khotbah saya banyak motivasi. Memotivasi, sekarang saya mikir kalau cuma motivasi terus, tapi kosong pengetahuan, wah saya berdosa saya. Makanya walaupun saya kadang agak dicela ya, maaf ya, orang yang paling dekat sama saya, maksudnya baik sih. Kalau kamu terlalu berat-berat, anak saya juga. Ini kuliah udah berat Pak, tapi belajar. Tapi oke lah jangka panjang, gak apa-apa. Tujuan saya nanti satu kali kecapai. Anda harus belajar dan terus belajar. Coba bisa jawab enggak? 2 ini loh, mirip kan?
Ketika Allah turun jadi, kamu pas keluar, Allah pas turun jadi manusia. Aku SD pernah tanya, sampai mau dilempar sama Pak Sabar ya, namanya Sabar, enggak sabar ya. Kamu tanya kok, anu apa gini loh, enggak dijawab saya sampai takut. Tuhan waktu turun jadi manusia, berarti surga kosong. Tuhan kan turun jadi manusia. Terus dijawab mungkin yang ini kan firman. Firman lebih canggih nih. Yang turun itu firmannya jadi manusia. Waktu jadi manusia Tuhan kok masih bisa berfirman. Waktu dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Loh katanya firman. Gimana? Ini loh saudaraku, kalau enggak belajar. Coba kira-kira enggak apa-apa salah. Kalau ada Mas Julio, saya senang berani jawab. Ya, memang di sini kalau lagi enggak enak badan, sadaran diri enggak datang dulu ya. Jadi apa namanya itu? Coba dijawab. Setelah saya jelaskan logos sedikit-dikit lah salah enggak apa-apa. Mas Julio salah aja masih jawab. Kok enggak kamu? Enggak, justru saya dibenerin seneng lah itu seperti itu loh. Kamu lupa ngambil lampu itu ya. Mata saya belelek. Oh Mas Yuke nih, kamu ambil itu. Lampu apa itu namanya? Yang ultraviolet. Kita ini kalau malam saudaraku ya, dikasih ultraviolet. Jadi untuk membunuh virus, ya terutama virus bisa mati. Makanya, kamu ini, wah ini ada logosnya, wah ini terjemahkan sendiri ya, ekspresi wah ini. Mata saya, makanya saya pikir saya ada tambah umur baca kok agak kabur, pas saudaraku, wah. Mas Yuke lupa. Ayo coba dijawab. Bisa enggak? Salah enggak apa-apa ya. Ayo sekali-sekali. Saya pernah ngomong Mas Yuke, satu kali nanti kita khotbah itu tanya jawab. Tapi dikasih tema ya, pertanyaan apa, nanti saya akan jawab. Enggak apa-apa sekali-sekali ya. Karena kita kan sulit ketemu ya. Mumpung ketemu, tanya apa saja kita jawab. Oke, sekarang saya tanya dulu ya. Bisa enggak jawab? Ketika Tuhan turun jadi manusia. Ini sudah mulai sedikit dijawab, saya urutkan ya. Tuhan jadi manusia, berarti surga kosong. Nah, Tuhan turun kok jadi Yesus. Terus dijawab, ini kan agak canggih. Loh itu kan yang turun firmannya. Firmannya dijadikan manusia gitu. Loh, oke, firmannya di manusia tapi kok masih bisa ngomong, masih bisa berfirman. Inilah anak yang kukasih. Ya gimana jawabannya? Ya, paling gampang itu. Saudara kalau mau gampang-gampangan itu aja. Jawabannya apa saudaraku? Tuhan itu maha hadir, maha kuasa. Loh kok bisa maha hadir? Karena dia maha kuasa. Kalau kita enggak maha hadir, saya ada di sini, di rumah sudah enggak ada saya. Saya ada di sini, ya di sini. Kalau Allah itu, Allah ada di sini, di Amerika Allah ada enggak? Ada. Karena dia roh, memenuhi seluruh bumi. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi penuh dengan kemuliaanku. Aku memenuhi langit dan bumi. Jadi dimanapun hadir. Gitu loh. Jadi kalau Allah turun ke bumi, di surga Allah masih ada enggak? Hadir, bisa. Nah, makanya terus mulai diperdalam. Nah, hadirnya itu apa? Tritunggal tadi loh. Firmannya lah. Ini mulai agak berat. Mbak Mul jawab firmannya. Wah, HP ini api saya gitu. Salut dong Mbak Mul ini. Saya dulu Ibu Esther, wah top ini. Rajin banget ini. Ibu saya kenal loh sama Mbak Mul. Ngerti. Apa Mbak Mul? Setia. Luar biasa Mbak Mul. Ya, jadi yang turun ternyata firmannya. Bapa sebagai roh ada di surga sebagai sumber. Gitu loh saudaraku ya. Lah sekarang pertanyaan berikutnya. Tambah pinter yang tanya. Loh firmannya kan jadi manusia. Ayo coba Riki. Bapak kok masih bisa ngomong? Ayo coba jawab lagi. Ini mahadir gampang. Aku dulu ya mulai Pak Sabarnya enggak bisa jawab, mulai cari itu dapat pengertian sendiri. Gak apa-apa Pak Sabar, gak sabar. Itu sebenarnya bukan guru agama dia. Cuman karena enggak ada itu loh, saudara sekolah negeri itu ya, maaf ya. Enggak disediakan. Maaf ya, ini terus terang dia guru apa gitu loh. Guru kolintang lah, saya lupa guru apa. Terus karena dia Kristen disuruh ngajar ya, saya ketemunya saudara ya. Wah saya repot ini SD. Ya puji Tuhan lah ya. Oke coba kalau firman jadi manusia kenapa Bapak masih bisa berfirman? Mikir enggak? Loh enggak apa-apa. Keliru kan namanya belajar. Pernah mikir enggak? Kan firmannya jadi manusia. Tapi kenapa Allah masih bisa berfirman? Loh masih bisa berlogos. Ada logos.
Saya jawab. Ya paling hebat Maha Kuasa wis iku iso apa wae. Firman-Nya turun, firman-Nya juga masih ada, Maha hadir dan firman-Nya kan. Lah, enggak apa-apa gitu ya, sederhana gitu loh, gampang jawabannya, bisa. Tapi tahu enggak Saudaraku? Enggak apa-apa itu juga enggak salah. Wis paling enak Tuhan itu Maha Kuasa, bisa apa saja gitu ya. Paling gampang. Wong Kristen ngono wis enak, Tuhan bisa apa saja lah, mau begini, mau begitu. Mau omongannya turun jadi manusia terus dia masih ngomong ya bisa, itu Maha Kuasa kan, Maha hadir, bisa jawaban gitu ya. Pokoknya pengertiannya. Tapi gini Saudaraku. Nah ini loh kadang-kadang pengertian Saudara, seorang filsuf dari abad pertengahan ya, John Locke, pernah dengar enggak? John Locke misalnya, John Locke bacanya. Itu membagi pemikiran itu ada 3. Manusia itu pada umumnya cuma ngerti 2. Yang rasional sama irasional. Yang masuk akal sama yang tidak masuk akal. Ini kan enggak masuk akal. Tuhan di sana ada di situ kan enggak masuk akal. Firman jadi manusia dia masih berfirman juga kan enggak masuk akal. Ada yang ketiga itu namanya, nah banyak orang berhenti enggak bisa menerima Tuhan, enggak bisa mengenal Tuhan, enggak bisa percaya Tuhan karena cuman pakai masuk akal apa? Tidak. Padahal ada yang ketiga. Yang disebut apa? Supra rasional. Di atas rasional. Enggak nutut. Supra itu super. Super rasional di akal kita, lebih dari akal kita, tidak sanggup kita pikirkan, itu Tuhan. Tapi bukan berarti gini kita tidak mau jawab. Ya itulah Saudaraku, ini bedanya fisik dengan metafisik. Ya kan? Saya misalnya, saya sering kasih contoh ini menurut Pak Bambang Nuriseno aja, itu guru dari YouTube saya. Dia pakai contoh bakpao. Ketika saya membuat bakpao 5, ya saya bagikan ke Anda, atau saya paling gampang ya 5 enggak apalah. Saya kasih Mas juga 1, Yosua 1, Esther, Lili, kasih 5. Bakpao sekarang kalau ini ada bakpao, bayangkan Saudara ya. Ada bakpao di sini, 5 saya kasihkan ke 5 orang, ada bakpao lagi enggak di sini? Sudah tidak ada. Karena ini fisik, ini benda, kebendaan fisik. Tapi kalau metafisik itu begini cara berbeda. Saya punya ilmu membuat bakpao. Yang saya bagikan ilmu saya. Joshua saya ajari buat bakpao, Denny saya ajari, Mas Yuga saya ajari, Lili, Pak Aslan, semua malah saya gereja itu. Orang berapa? Saya ajari semua. Anda punya ilmu buat bakpao, Lili punya ilmu, semua punya ilmu. Saya gereja ini punya ilmu buat bakpao semua. Hasil dari ajaran saya, logos saya ini loh. Ini logos itu juga artinya ajaran. Ilmu saya, saking semangatnya. Ilmu saya, pengetahuan saya, ekspresi keahlian saya bagikan kepada Anda. Ketika Anda terima logos ini, ilmu tentang logos tentang bakpao ini, ajaran tentang bakpao ini, saya masih punya logos enggak? Apakah ilmu bakpao saya hilang enggak? Mulai ngerti sekarang ya. Saya masih pintar buat bakpao enggak? Saya masih punya ilmu buat bakpao enggak? Saya masih punya logos ajaran pengetahuan untuk buat bakpao enggak? Itu loh, masih bisa dijawab kan? Ini ngerti enggak nih Mbak Mul? Ngerti enggak? Kok jelas noter ya? Saya ini datang ibu saya kan juga lihat ibu saya ini. Ngelangal kan kuda. Ya boleh makanya saya ini apa salah dikirim Tuhan kok ke Gunung Gedangan saya ini ya. Yang saya dapat ini ya saya bagikan, ya apa, saya membagikan, saya mau coba mempermudah. Ini loh Saudaraku, makanya kenapa Allah itu masih ketika firman itu turun, Allah masih bisa berfirman, karena ini metafisik. Lebih dari fisik, enggak? Bukan sesuatu yang physically. Firman itu, coba, firman itu ada fisiknya enggak? Kata itu ada fisiknya, kayak apa bentuknya kata? Enggak ada, cuman kata itu ada ekspresinya kan. Ini mengekspresikan apa? Pikirannya, pinter enggak? Hebat enggak? Itu nanti ada waktu ketika orang-orang mendengar itu terjemahan perkataan, tidak ada yang pernah berkata seperti ini. Itu respon pendengar khotbahnya Yesus. Logos yang seperti ini, perkataan. Kenapa? Mengekspresikan kehebatan, kuasanya. Yesus ngajar itu tidak seperti ahli Taurat. Bahkan perkataannya ini waktu itu ada yang kerasukan setan. Kata-katanya, jadi logos itu mengekspresikan kehebatannya Yesus waktu itu. Jadi orang-orang itu menyebut logosnya Yesus ini waktu ngusir setan, ngajar ini. Hebat, enggak ada nabi seperti ini. Itu
Logos. Kata yang mengekspresikan kehebatannya Yesus. Mudeng sekarang saudaraku, mudeng. Bahasa Solo. Ini kok tatapannya kosong nih, apa saya kurang pintar menjelaskan ya? Nanti cancel aja ya. Nangkep saudaraku. Yang dimaksud pemahaman secara metafisik, pemahaman secara suprarasional. Tapi bisa dijelaskan kan? Yang nyembah gambar dulu, penyembah gambar, ngerti ya? Jangan pura-pura, nanti kalau nggak ngerti tanya di rumah. Jadi, Ricky ngerti, kenapa firman itu ketika jadi manusia, kok Allah masih bisa berfirman? Jawabannya karena ibunya Adonis maha kuasa, memang benar maha kuasa. Tapi secara coba pendekatan akal kita gimana tadi menjelaskannya? Supaya Anda bisa menjelaskan, bisa bersaksi kepada orang lain. Bagaimana ketika firman jadi manusia Allah masih bisa berlogos, bisa berfirman, berkata-kata. Bagaimana? Kenapa? Karena kata itu tidak fisik, malah kita mau firman itu roh dan kehidupan. Itulah. Ini agak rumit gini, paling gampang ya. Agak sederhana. Bukan sederhana juga ya. Saudara tahu enggak Yohanes 1 ayat 14? Firman itu menjadi manusia. Lah di ayat yang lain itu mengambil rupa, Filipi 2. Ya, mengambil rupa manusia. Jadi ya tadi saya akan ngasih contoh ilmu bakpao saya. Jadi logos itu bisa dijadikan ilmu, ajaran. Jadi waktu saya ngajar Anda, jadi waktu firman itu keluar masuk, ngambil rupa itu gitu. Lah manusianya itu keluar dari mana? Kalau logos keluar dari Allah. Jadi ini menjelma, Allah menjelma jadi manusia, ini pemahamannya seperti ini. Jadi firman keluar, logos, kata, ekspresinya Allah keluar. Kehebatannya Allah, makanya ada ayat ngomong, silakan cari coba, searching, Kristus, itu macam-macam, dia kemuliaannya Allah. Ya toh, apa tuh? Dia hikmatnya Allah, dia kekuatan, itu ekspresinya Allah semua. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anaknya. Itu kan ekspresinya. Karena kasih Allah memberikan anaknya, itu ekspresi semua. Ekspresi cintanya Allah itu banyak ayat-ayat yang menggambarkan ekspresinya Allah. Jadi kalau paling gampang ini, jadi waktu Yesus Natal yang kita rayakan kemarin, harusnya khotbah Natal kemarin ini, ya logos, ekspresinya Allah, kata firman yang mengekspresikan kuasa, kasih, kemuliaan, rencananya segala macam ya, turun. Lah, masuk ke dalam, lah ini saudaraku, sark egen itu, atau insark, bahasa Latinnya incarnation itu loh. Itu masuk karena itu daging. Masuk ke dalam daging. Dagingnya ini keluar dari mana? Daging itu flesh, manusia. Firman itu dari Allah keluar, Allah sumbernya, firmannya keluar, dagingnya dari Maria. Yes. Dan dari Maria itu tanpa hubungan suami istri. Kok bisa? Kembali lagi ibunya, maha kuasa. Alkitab ngomong karena dinaungi oleh Roh Kudus, kuasa Allah. Maka Maria tanya, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Dia masih perawan, remaja. Partenos bahasa ini. Partenos itu masih ya remaja banget. Ya mungkin zaman dulu 15 wis kawin yo. Sak mene-mene iki. Saiki sik dawa yo, dawa sekolah sing pinter sih. Kamu 15 tapi piro? 16 ya. Partenos itu ya 15, 16, 17 itu masih remaja. Masih darah, kan masih tunangan, belum kawin dia. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Ya enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Ayat itu munculnya di situ kan. Nah, Roh Kudus akan turun menaungi engkau, kuasa Allah yang maha tinggi. Dan engkau akan melahirkan bayi dan disebut kudus. Jadi ini perbuatan Allah yang luar biasa yang saya enggak bisa bayangkan dalam dirinya Maria, luar. Makanya daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Yesus itu tidak diciptakan, dilahirkan. Ini pengertiannya seperti ini. Keluar, yang satu dilahirkan, yang satu keluar. Firman yang keluar dari Allah, makanya disebut anak itu karena dikeluarkan oleh Allah. Nah, Maria oleh kuasa Roh Kudus. Set itu ini logos sih, set ngerti sendiri maksudnya. Maknanya, yang penting kan bukan setnya, maknanya apa? Maknanya. Jadi, inkarna, masuk dalam daging, ensarki, masuk, sark itu daging, masuk. Kebetulan sama bahasa Inggris ya, Amin, saudaraku. Nah, inilah logos yang kita akan belajar. Ini masih pembukaan aja deh.
Saya mau nutup Petrus sebenarnya ya, minggu depan aja enggak nutup. Ini masih prakata. Ini bukan khotbah loh ya, anggap aja nih. Tapi ini satu pemahaman buat kita. Nanti judul golek ono dhewe ya. Logos, Yesus sang logos, ekspresi dari Allah. Ekspresi yang sempurna dari Allah. Itu aja belum saya jelaskan ekspresi sempurna, tapi paling enggak Anda ngerti logos itu kalau diterjemahkan ya bahasa bebas. Logos, Anda pun bisa berlogos. Semua orang punya logos. Kalau tidak punya logos, bisu namanya. Logos itu, nah saya belajar. Artinya apa? Jangan firman dulu. Kalau firman itu sudah kita batasi gitu loh. Ini biar maknanya luas. Logos itu artinya apa? Kalau bagi Tuhan disebut firman. Kata, tapi tidak berhenti di kata loh. Kata yang mengekspresikan pikiran, ide, segala macam lah, perasaan, kehebatanmu. Jadi ekspresi. Makanya nanti buat minggu depannya, kenapa Rasul Paulus katakan, Yesus ini adalah ikon to theo, gambarnya Allah. Jadi lihat, itu nanti saya enggak cukup waktunya. Terus Yesus itu adalah morphe to theo. Apa? Rupa, morphe itu rupa, bentuknya, form bahasa Inggris, bentuknya Allah. Shape of God. Karena itu mengekspresikan Tuhan itu kayak apa gitu loh. Coba selalu tanya, Tuhan itu kayak, tapi ingat ya, bukan gondrongnya, bukan brewoknya ya toh. Enggak. Ya, tapi apa? Ini loh yang nanti kita yang di dalamnya itu. Kasihnya, kemuliaan itu. Yesus itu adalah ekspresinya Allah. Nanti minggu depan Petrus saja dulu. Kalau Rasul Paulus kita udah sering dengar ya. Petrus itu menggambarkan kenapa Kristus. Petrus ya menggambarkan Kristus itu kenapa ilahi? Kenapa kok bagian dari Tritunggal? Dia adalah firman Allah itu. Dia menjelaskan sebagai apa minggu depan ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari. Musik bisa maju. Amin saudaraku, siap memiliki logos yang membuat impres Tuhan Yesus. Wow. Karena logosmu ini doamu tak jawab. Karena logosmu ini tahun ini kawin Mas Yuke. Ya, karena logosmu, kata yang mengekspresikan imanmu, kata yang mengekspresikan hatimu, kata yang mengekspresikan pikiranmu, segenap hatimu. Doa itu juga diterjemahkan logos. Yesus berdoa logos. Ya Bapa, itu logosnya. Jika sekiranya cawan ini berlalu, biarlah berlalu daripada. Tetapi jika jadilah kehendak-Mu. Jika sekiranya tidak berlalu, biarlah jadi seperti kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, logosnya Yesus. Doanya itu isinya. Berserah pada rencana Bapa. Saya berharap jemaat tempat ini, mari belajar mengekspresikan kata. Dalamnya ada iman, pengharapan, kasih-Mu kepada Tuhan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Haleluya. Kuasamu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihi. Yesus memberkati ya tadi pertama. Yang bait pertama tadi mengasihi, sekarang memberkati. Kau memberkatiku. Ayo logosmu, ini nyanyianmu ini logos saudara. Kata-kata loh. Ayo ekspresikan kata-kata sesuai dengan apa yang kita nyanyikan. Di dalam hidup. Sekali lagi, kita dari awal pujikan. Ya Yesus, aku percaya. Haleluya. Ya Yesus, aku. Ayo, mari belajar berlogos. Haleluya. Mengasihi. Ketika Kau berkata, Kau mengasihiku,
Oh, di dalam perkataanmu ini ada logosnya, ada imannya, ada keyakinan. Aku percaya kasih-Mu. Aku percayakan kuasa-Mu. Ada iman di dalam perkataanmu ini. Hidupku, ya Yesus, ku percaya. Ya Yesus. Ayo bangkit berdiri, saudaraku. Ayo kita ekspresikan pujian ini. Kita ekspresikan kata-kata kita. Ekspresikan iman kita, keyakinan kita kepada Dia. Oh haleluya, firman-Mu Tuhan akan digenapi, kan digenapi, amin. Di dalam, ayo saudaraku, biar ada ekspresi iman dalam perkataan pujian-Mu, haleluya. Oh Yesus, katakan, oh Yesus, hanya Kau, hanya Kau, oh harapanku, tiada lain yang ku sembah, hanya Kau, Yesus, oh Yesus, Yesus, yeah. Ayo berseru, oh haleluya, keluarkan kata, logos yang mengekspresikan kerinduanmu, pengharapanmu, imanmu. Yesusku, pengharapanku, percayakan kasih-Mu, kuasa-Mu, sanggup memulihkan aku, sanggup menjawab doa-doaku. Hanya Kau, Yesus. Oh haleluya, oh Yesus, sama-sama. Yesus, oh yeah. Bahkan hanya sepatah kata saja, ketika kau berkata, kau berseru, Yesus, itu mengekspresikan kerinduanmu, harapanmu. Yesus, Tuhanku, alami iman. Oh, alami apa yang kau imani terjadi. Oh Yesus, sekali lagi, yes. Kami rindu seperti ibu yang meminta supaya anaknya disembuhkan. Walaupun kau sempat menguji, roti ini anak untuk anak, tidak layak diberikan kepada anjing. Tapi ibu ini berkata, sekalipun anjing, aku mau meremahnya saja, nggak apa-apa. Dan Yesus ketika melihat logos ibu ini, perkataan ibu ini, haleluya, ketika dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, orang buta juga berdoa seperti itu. Yesus dengar logosnya, ada iman dalam logosnya. Jadilah sesuai imanmu, hei ibu, karena perkataanmu ini, karena logosmu ini, anakmu sembuh, doamu terjawab. Apa yang menjadi kerinduan Anda, saudaraku? Oh, Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan, hanya Kau harapanku, tiada yang lain. Jesus, my Jesus, hanya satu-satunya harapan kami. Tidak ada yang lain. Kami tidak akan menomorduakan. Kami tidak akan mencadangkan yang lain. Hanya Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Oh Yesus, Jesus, hanya Kau. Kalau kau sungguh-sungguh percaya, cukup sepatah logos saja. Kau mengekspresikan. Ketika kau sebut Yesus, Tuhan tahu isi hatimu. Karena sudah mengekspresikan apa yang kau doakan, apa yang menjadi harapanmu. Saya berikan kesempatan Anda berdoa. Berdoa, saudara. Tidak masalah panjangnya kata-kata, tapi yang menjadi kuncinya adalah ekspresi dari doa, isi doanya. Apakah ada iman di dalam, penuh pengharapan? Mungkin sepatah kata saja. Mungkin kau hanya sanggup berdoa, Yesus,
enggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi ketika kau berseru, Yesus, jujur saudaraku, saya kalau berdoa cuma pendek, kadang-kadang saya enggak tahu doa bagaimana lagi. Saya panggil Yesus. Saya tahu ada ini logos saya, kata saya ini. Saya tahu Tuhan mengerti apa yang terkandung di dalam seruan saya ini. Yesus, betapa tidak berdayaan saya, ketidakmampuan saya, dan saya berseru kepada Dia. Ayo belajar saudaraku, berlogos, berkata yang mengekspresikan apa yang ada dalam hatimu. Cukup sepatah kata. I love you Jesus. I love you. I love you Jesus. Pulang dari sini, saudara, belajar mengekspresikan dirimu di hadapan Tuhan, Bapamu yang baik. Ya, Kau satu-satunya harap, Kau satu-satunya. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi suatu hubungan, ekspresi Bapak dengan anaknya. Engkau anaknya, Tuhan itu Bapakmu. Ekspresikan sebagai anak, apa yang kau harapkan dari Bapakmu, apa yang kau rindukan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengekspresikan dirinya di dalam Kristus. Engkau melihat aku, kata Yesus, engkau juga sama seperti engkau melihat Bapa, kan aku dan Bapa satu. Bapa di dalam aku ini ekspresinya Bapa. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu juga percaya kepada Bapa. Yesus, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata. Karena Yesus adalah ekspresi Bapa yang sempurna. Kiana masikina lamaso. Haleluya. 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 Lawat jamaah, setiap anak-anakmu yang hadir di gereja ini, yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, Kau akan mengekspresikan, Kau akan menyatakan dirimu, kemuliaan-Mu, cintamu, kasih-Mu, kuasa-Mu, segenap apa yang ada padamu, Kau akan limpahkan pada anak-anak-Mu. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari Kau bersama Tuhan. Setiap hari Tuhan bersama kita. Setiap saat, setiap waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah belajar terus praktekkan di rumah. Memiliki persekutuan. Ada persekutuan dengan Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, melalui Roh Kudus. Itu logosnya, pengertiannya. Dan biar pengertian yang dalam Roh Kudus akan memampukan Anda untuk mengerti bahwa Anda memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan nikmati, hiduplah di dalamnya. Dan nikmati ekspresinya Tuhan, cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Oh haleluya, pengampunannya Tuhan, segala hal yang dari Tuhan. Kau nikmati di dalam Yesus, di dalam logosnya Allah itu, yaitu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti sampai di sini karena waktu.
Hamba berdoa setiap anak-anakmu sudah mendengar firman-Mu ini akan semakin ditanam semakin dalam. Amin. Masih banyak yang harus kami belajar, masih banyak yang harus kami pelajari, kami mengerti. Kami mau seperti tanah ladang yang terbuka, yang subur, Amin. yang siap ditaburi benih-benih firman. Benih firman-Mu ditaburkan untuk tumbuh dan akan berbuah lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dan biar mereka nyalami, merasakan, punya pengalaman secara pribadi dengan Engkau Bapa di sorga yang menyatakan diri-Mu, mengekspresikan diri-Mu melalui Kristus yang datang dunia, yang berbicara, bertindak, bersikap, bertingkah laku, yang menjadi teladan bagi kami, juga menjadikan kami mengenal seperti apa Allah itu. Melalui Yesus kami mengerti seperti apa Tuhan itu, bagaimana Dia. Terima kasih. Dan kami menikmati ini melalui Roh Kudus yang persekutuan dengan Roh Kudus, Roh-Mu yang dicurahkan kepada setiap kami masing-masing. Kami memiliki Roh Allah dalam hidup kami untuk dapat menikmati persekutuan dengan Bapa, dengan Kristus dan Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih. Terpujilah Bapa, terpujilah nama. Saudaraku, ulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan bersamamu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Amin. Firman